Cerita kepahlawanan sang pemberontak. Pada suatu ketika di bumi Jawa Dwipa Nusantara, hiduplah seorang raja bijaksana yang berkuasa di kerajaan Singosari atau Tumambel. Seorang raja yang gagah perkasa, penganut setia Siwa Buddha, yang menjalankan pemerintah penuh wibawa serta menjadi junjungan rakyat di seluruh negeri. Raja tersebut bernama Kertanegara. Beliau mempunyai dua orang putri yang cantik dan ayu parasnya, jelita rupanya. Mengenai kecantikan kedua putri tersebut konon sudah sampai keluar wilayah negeri, menjadi buah bibir serta perbincangan setiap orang. Banyak para perwira dan kesatria muda pada berharap cemas dan saling mengadu untuk agar bisa mempersunting salah seorang putri raja semenjak keduanya sudah menginjak usia remaja. Namun teramat sayang, keduanya telah dituangkan dengan keponakan raja sendiri, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri adalah seorang kesatria yang namanya tidak ada celah, bukan saja karena dia tampan dan mahir dalam permainan senjata, namun juga karena wataknya yang bijak, jujur dan setia mengabdi kepada negara. Itulah sebabnya maka Raden Wijaya sangat dihormati serta dicintai oleh segenap rakyat kerajaan Singosari. Selama menjalankan perintahnya, Prabu Kertanegara sadar bahwa di suatu saat nanti dirinya akan menjadi tua, kemudian tidak mampu berbuat apa-apa. Ibarat hari sudah saatnya menjelang sore. Sebab itu ia berharap bahwa Raden Wijaya yang akan bisa menggantikan kedudukannya, mewarisi kursi Singgasana Singosari. Dengan mengangkat sang menantu sebagai raja, Prabu Kertanegara merasa tak bekal keliru, memilih orang untuk membawa negerinya ke jenjang kejayaan. Dalam kedudukannya sebagai raja di Singosari itu, Prabu Kertanegara didampingi oleh seorang patih setia, namanya Raganata. Tak beda dengan menantunya sendiri, Raganata juga sebenarnya orang yang pilihan, seorang patih yang bijaksana. Dia pun memiliki kepandaian ilmu ganda, kesentosan lahir serta keperkasaan tubuh dengan segala macam senjata. Kedua, Raganata pun paham akan ilmu halus atau ilmu goib, serta ilmu tipu daya mantra segala mantra dan ajian. Hanya sayang umurnya sendiri sudah lanjur dan uzur. Terbawa cinta dan kasihnya pada Prabu Kertanegara, sudah terlalu sering patih Raganata mempersembahkan segala usul, saran maupun nasihat baik demi kesejahteraan warga dan kejayaan negara. Bahkan seringkali ia memperingatkan agar Prabu Kertanegara mencontoh suri tauladan perilaku raja-raja pada zaman dahulu yang tersohor bijak, seperti Raja Jayapura dan Laksma Mikriyana. Namun usaha patih Raganata itu agaknya tidak berhasil, apalagi diperhatikan, didengar pun tidak oleh raja. Bahkan Prabu Kertanegara kembali hanyut ke dalam penyakit lamanya, yaitu berpesta pora, meminum minuman keras, mabuk-mabukan serta perilaku keduniawian yang lain. Beberapa lama kemudian justru patih Raganata mengalami nasib malangnya. Dia dicopot dari kedudukan patihnya dan kemudian diganti dengan dua menteri utama, yaitu Kebo Ananga dan Panji Anargani. Agar Raganata yang renta itu tidak terlalu sedih, maka raja pun menjadikan dia sebagai seorang jaksa negeri. Dengan mudahnya Raganata ternyata Prabu Kertanegara tidak juga berubah menjadi lebih baik. Menteri utama Kebo Ananga dan Panji Anargani bagai tak berdaya menyadarkan junjungannya. Raja Kertanegara semakin gila meremabuk-mabukan sambil mendengarkan suara penyanyi yang diiringi irama gamelan merdu, menghanyutkan angin serta birahi. Hal yang lebih membahayakan lagi, bahwa raja terlalu sering memberikan hukuman mati kepada orang-orang yang dianggap bersalah atau musuh kerajaan. Dengan demikian seluruh negara tenggelam dalam kelautan dan suasana gelisah pun ketakutan. Setiap orang yang bersalah sedikit saja, tak ubahnya selalu dibayangi maut. Waktu itu Raja Kertanegara begitu nafsu ingin memperluas jajahannya dengan jalan menggempur negeri Melayu. Manakala tekad itu sudah bulat,
maka sebagian besar prajurit Singasari segera diberangkatkan dengan dipimpin oleh Kelana Jayangkara. Kebu Anengah dan Panji Anggrani ikut mengantar barisan Singasari itu sampai di Tuban. Setelah itu keduanya pulang dan kembali ke istana. Menyadari bahwa sisa prajurit hanya tinggal sedikit, maka Kebu Anengah dan Panji Anggrani menyarankan kepada Prabu Kartanegara bahwa hendaknya bersikap waspada, jangan terlalu tenggelam dalam kegemaran yang kurang baik itu. Sebab siapa tahu saat seperti ini akan dijadikan sebuah kesempatan oleh Raja Jayakatwang dari Kediri untuk membalas dendam menggempur perang. Sebab baru saja antara kedua raja itu berselisih, namun saran kedua pejabat tinggi itu tidak diajukan oleh Raja Kartanegara. Sebagai seorang memiliki nafsu keduniawian bernyala-nyala, Kartanegara tetap saja terbius dalam kesukaannya, tanpa sadar sedikit pun bahwa perilaku semacam ini tak ada bedanya dengan membangunkan musuh yang sedang tidur untuk bangkit kembali menggunakan kesempatan menumpahkan semua dendamnya. Ada seorang warga negeri Singasari yang dianggap sebagai pemula terjadinya dusun nangka, namanya Ki Banyakwide. Oleh Raja Kartanegara, Ki Banyakwide dilantik menjadi seorang adipati di Madura. Berkedudukan di Sumenep, nama gelarnya kini adalah Arya Wiraraja. Kedudukan adipati memang cukup tinggi dan mentereng, tapi sebenarnya Arya Wiraraja diperdaya oleh raja dengan kedudukannya berada di Sumenep. Madura tak ada bedanya dia dengan orang Buangan. Pulau Madura sangat jauh letaknya dengan pusat pemerintahan Singosari yang harus ditempuh lewat sungai dan laut. Perjalanan tersebut bisa memakan waktu selama 43 hari lamanya. Arya Wiraraja mengarungi jarak sejauh itu dengan penuh perhatian. Setelah dia menjabat adipati, Arya Wiraraja semakin merasa sedih dan berduka. Dia kini benar-benar sadar kalau diasingkan oleh raja. Angannya selalu bicara jauh. Salah apa? Dosa apa? Sehingga dirinya harus diperdaya seperti ini. Lama-kelamaan Arya Wiraraja pun menjadi sakit hati. Diam-diam dia berupaya untuk mencari jalan keluar. Cara apapun hendak ditempuhnya. Kalau perlu dia akan merunduk-runduk memohon bantuan orang lain agar dirinya terbebas dari siksaan di tempat sepi dan jauh ini. Akhirnya maka Arya Wiraraja berniat memperkenalkan diri sekaligus meminta pertolongan kepada Raja Jayakatwang dari Kediri dengan mengirim surat. Surat tersebut bunyinya seperti sebagai berikut. Pertama-tama hamba menghanturkan sembah. Mudah-mudahan Paduka berkenan menerimanya. Selanjutnya hamba berharap hendaknya Paduka sekarang ini berkenan berburu di hutan, sebab menurut hamba saat tepat sekali. Kalau perlu digempur saja dalam perang. Hutan yang hamba maksudkan kini dalam keadaan terang, tidak ada rumput yang mengganggu, serta bersih dari duri dan onak. Pohon-pohon pun sedang rontok dan gugur daunnya, hanya sedikit gunung serta bukitnya. Sementara juragan tidak terjal sehingga tidak membahayakan. Dengan demikian, binatang-binatang yang ada di sana akan mudah diburu. Kalaupun ada seekor singanya, tetapi singa itu sudah tua dan tak bergigi. Namanya Raganata, bekas patih raja. Dengan surat Arya Wiraraja itu, maka Raja Jayakatwang sadar kembali dan terguguh dari tidur nyenyaknya. Rupanya memang benar, kinilah saatnya untuk membalas dendam. Maka segera diperintahlah oleh seorang ajudan memukul gong untuk mengumpulkan semua pejabat dan prajurit kepada para menteri dan pejabat tinggi Raja Jayakatwang. Segera membentang maksudnya dengan terus terang. Mulai hari ini kita akan mengadakan persiapan perang. Bersenjata semua prajurit selengkapnya. Kita akan menggempur Singasari. Semua harus dalam keadaan siaga, jangan sampai ada ketinggalan. Kalau perlu kita akan menginap di jalan. Serangan akan kita atur secara diam-diam. Itulah sebabnya kita tak memerlukan kendaraan apapun. Tetaubahan jangan sampai dibunyikan, sehingga nanti akan membangunkan musuh. Aku sendiri akan ikut bertempur lengkap dengan senjataku.
Para pejabat tinggi dan menterinya mengiyakan perintah itu dengan takzim dan sembah. "Baginda," kata Segara Winoto, "biarpun Paduka tidak akan tampil ke gelanggangan perang, tapi dengan kehadiran hamba, percayalah bahwa prajurit tidak akan mengecewakan Paduka. Karena hamba juga akan ikut terjun ke medan laga. Paduka tentu tak perlu cemas serta berkecil hati. Tidak mungkin kita kalah. Sebab menurut pendapat hamba, orang Singasari tidak ada bedanya dengan bumbu masakan yang sudah dirakit. Tinggal meremas dan memijatnya saja, pastilah segera akan hancur lumat," ujar Patih Mundarang tidak kalah bersemangat. Raja Jayakatwang berbesar hati mendengar sumpah dan janji para pejabat tangan kanannya itu. "Syukurlah kalau tekadmu sedemikian. Sebab raja lagi, kalau memang demikian halnya maka sebaiknya rombongan prajurit akan kita bagi menjadi 2 barisan. Barisan pertama akan dipimpin oleh Jaran Goyang dan Perunting Pecok Sahat. Mereka bertugas menyerang wilayah Singasari sebelah utara, yang kemudian akan diramaikan oleh anak buah Bong Dolok, Kampinis, dan Lingkang Kangkung. Gong, bende, beri, serta tetabuhan lain mesti dibunyikan agar orang Singasari kaget dan prajuritnya bergerak ke arah utara. Setelah begitu, maka rombongan kedua yang akan kupimpin bersama dengan Patih Munandrang segera akan menggembur istana dan memporak-pondakan semuanya. Tapi sebelum itu hendaknya kalian semua bersembunyi dulu dan jangan sekali-kali ada yang mundur." Serentak mendengar penjelasan rajanya, maka semua menteri dan pejabat tinggi segera beramai-ramai mundur dari sidang. Hari itu juga persiapan perang diatur dan dilaksanakan. Semua prajurit dalam keadaan siaga, lengkap dengan senjata masing-masing. Barisan prajurit Kediri bagaikan ombak samudra pasang yang menggulung daratan. Ketika tiba di batas tapal wilayah utara Singasari, mereka segera melakukan serangan mendadak. Sudah barang tentu rakyat Singasari menjadi terkejut akan hal tersebut. Seketika itu juga keadaan menjadi geger. Segolongan orang ada yang berlari menyembunyikan diri, tetapi sebagian lagi lari terbirit-birit dengan membawa harta benda milik mereka. Sementara itu para wanita dan anak-anak lintang pukang tak tentu arah dengan jeritan serta tangisannya. Sebagian ada yang mengungsi ke hutan, sebagian menuju ke gunung-gunung. Namun tak kurang pula yang melarikan diri ke arah kota. Meskipun demikian, tak urang banyak pula yang menjadi korban keganasan musuh yang baru datang itu. Dalam sekejap orang-orang yang tidak berdosa itu telah bergelimpang mati di sana-sini dengan menyedihkan. Adapun rombongan prajurit Kediri kemudian mendirikan markas di dusun Memeling. Alkisah, pada waktu itu Prabu Kartanegara sedang asyik bermabuk-mabukan pada sebuah pesta sambil mendengarkan suara waranggana yang menyanyikan sebuah lahu merdu diiringi musik gamelan. Sama sekali tidak menduga kalau dikala dirinya sedang bersenang-senang itu, justru musuh datang menyerang. Ketika salah seorang bawahannya menyeru masuk ruangan dan melaporkan bahwa musuh dari Kediri telah datang menyerbu dan dipimpin sendiri oleh Raja Jayakatwang yang bermarkas di Memeling, maka Prabu Kartanegara masih saja tenang bicara. "Ah, masa akan begitu? Tidak mungkin Kanda Raja Kediri akan berkhianat, sebab persaudaraannya denganku sudah tulus sampai di hati. Apa yang terjadi di hari-hari yang lalu sudah kami selesaikan secara baik-baik, dan kami sepakati bersama untuk tidak saling menaruh dendam." Tapi baru saja Raja Singasari itu selesai bicara, mendadak rakyat berbondong-bondong memasuki halaman istana. Mereka saling berteriak, sementara anak-anak semuanya menangis. Sebagai golongan ada yang membawa barang-barang serta harta benda miliknya. Sebagian lagi bertuntun-tuntunan, yang lain lagi menjinjing tangan atau menggendong anak atau bayi mereka. Seketika itu pula Prabu Kartanegara melihat dengan mata kepalanya sendiri terhadap kejadian luar biasa itu. Maka terperanjatlah dirinya kaget. "Ananda Wijaya, cepat kau bawalah semua prajurit ke wilayah utara. Songsonglah musuh itu. Jangan sampai mereka bergerak ke selatan memasuki istana," perintah Prabu Kartanegara kepada Raden Wijaya dengan terburu-buru.
Maka Raden Wijaya pun segera menyiapkan pasukan serta para prajurit untuk bertempur dan berangkat. Bagaikan air bah barisan prajurit Singasari menyongsong musuh pergi ke wilayah utara kerajaan Singosari. Perang pun terjadi di dusun Memeling. Kedua musuh saling berhadapan, kemudian bertempur secara serempak. Bagai dua ombak besar yang saling bertemu, maka pertempuran itu pun berlangsung dengan seru dan ramai. Denting pedang, denting tombak yang saling beradu, terdengar liuh dibarengi pula dengan hujan turun dari langit. Sementara itu di sana sini terdengar prajurit-prajurit yang mengadu, mengerang dan menjerit dikarenakan luka-luka yang mereka dapatkan. Sedangkan mayat-mayat berkelimpangan mengalirkan darah dari tubuhnya membasahi bumi. Raja Kartanegara masih asyik dengan minuman tuaknya sambil sebentar-bentar terdawa berbahak-bahak. Ketika mendadak saja musuh dari sebelah selatan menyerbu istana dengan dipimpin Patih Munandrang sambil bersorak-sorai. Raja Kartanegara bersama Kebu Anangga, Panji Anagrai dan menteri yang lain terperanjat kaget. Mereka mencoba melawan mempertahankan diri, tapi upaya mereka itu rupanya sudah terlambat. Sebatang tombak berburu menembus dada Prabu Kartanegara dan segera tubuhnya berkelimpangan di lantai istana. Sementara itu, Kebu Anagra berusaha membela junjungannya itu, namun terjungkal. Melihat junjungan beserta menteri utamanya meninggal, maka Panji Anggrani dan pejabat-pejabat tinggi Singasari yang lain segera berhamburan berlari keluar, menyelamatkan diri mereka masing-masing. Barisan prajurit Kediri mengamuk, memporak-porak-kandakan seluruh isi kerajaan Singasari. Dalam pertempuran di Memeling, ternyata Raden Wijaya telah menenangkan perang. Musuh dari Singasari bisa diusir pergi. Ketika Raden Wijaya bersama beberapa prajurit yang masih hidup sedang beristirahat sambil merawat anak buah yang luka-luka, maka datanglah prajurit-prajurit yang semula bertugas di istana. Mereka segera melapor kepada Raden Wijaya, mengatakan kalau Prabu Kartanegara gugur karena istana diserbu musuh. Seluruh isi istana dirusak dan dalam keadaan porak-poranda. Adapun yang memimpin penyerbuan adalah Patih Munandrang yang dengan senjata lengkap mengintari dan mengepung istana bersama-sama para perwira Kediri seperti Kebu Teki, Kebu Caluk, Kebu Taluntak, Kebu Jereng, Maesa Bungal, Kebu Siluman, Kalamudot, Menteri Buweng, Tumanggung Parungsari, Demang Drawalika, Kala Limpung, Jalak Tanggeng serta yang lainnya. Adapun para tokoh Rangga yang memimpin prajurit seperti Rangga Semi, Rangga Pasung, Rangga Pelana, Wila Lenggok, Wiramaya, Wirajanur, Ronggo Wirodo, Ronggo Sumbi dan banyak lagi. Itulah para andalan para prajurit Kediri yang menyerbu istana. Merekalah yang akhirnya membunuh Prabu Kartanegara. Menteri utama Kebu Anengga mencoba hendak membela junjungan kita tersebut, tapi dia pun ikut terbunuh dan mati. Adapun para tokoh dari Kediri sendiri yang terbunuh dan tewas oleh prajurit Singasari adalah Poncak Sahak, Liking Kangkung, Kandagelan, Kebo Prutung, Durga Pinis. Sementara yang luka-luka seperti Dolok, Jaran Goyang dan banyak lagi yang kesemuanya kemudian lari terbirit-birit, mundur dari gelangga perang. Salah seorang prajurit yang bertugas memata-matai prajurit musuh itu menceritakan bahwa rupanya barisan Kediri itu rupanya menyerang secara diam-diam dan bersembunyi. Mereka bergerak dengan tidak menyembunyikan tetabuhan, sementara perjalanan sendiri ditempuh dengan maka tidak ada yang mengetahui kalau rombongan dari Kediri datang ke Singasari. Ketika mereka tiba di wilayah Singasari sebelah utara, barulah kemudian mereka membunyikan gong, bende, beri disertai surak-surai yang mengejutkan dengan cara-cara atau siasat dadakan seperti ini. Tuntunlah para prajurit Singasari dibuat tidak berdaya. Setelah mendapat laporan seperti itu, maka Raden Wijaya menjadi sangat sedih dan prihatin. Tapi tidak berlama-lama, di kemudian mengumpulkan seluruh para perwira perang dan prajurit yang masih hidup. Setelah itu Raden Wijaya mengutarakan kehendaknya untuk kembali ke Singasari. Semua anak buahnya setuju, lalu kemudian mereka pun berangkat. Setelah tiba di istana Singasari kembali, maka pertempuran segera pecah dan meletus untuk yang kedua kalinya.
Prajurit Kediri diserang secara mendadak dan tiba-tiba. Barisan Singasari mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Musuh mencoba bertahan, seru dan riuh peperangan di istana itu terjadi. Tiba-tiba Raden Wijaya terpojok. Dia kemudian terpaksa mundur dan berlari. Patih Munandrang yang melihatnya harus mengejar. Mereka lalu tiba di daerah persawahan. Raden Wijaya meloncat dan lumpur pun mempercik ke tubuh Mungkediriring. Bukan saja telah membasahi dan mengontrokkan pakaiannya, akan tetapi lumpur yang pekat tersebut juga menutupi wajahnya. Akibatnya Patih Mundra Kering jadi berhenti mendadak. Sambil mengusap-ngusap matanya yang pedih, batin Patih Munandrang mengucap di dalam hati, "Ah, ternyata Raden Wijaya benar-benar prajurit pilihan. Nyata bahwa dia adalah keturunan orang besar. Sampai-sampai lumpur pun mau menjadi sahabatnya, sehingga lepaslah dia dari ancaman kematian." Akhirnya Patih Munandrang kembali lagi ke istana berkumpul dengan semua prajurit. Disitulah Raden Wijaya mengadakan semacam undian bahwa barang siapa yang kebagian kain batik geringsing pemberianannya hendaklah sanggup bertempur sampai mati dan rela mengorbankan jiwa raganya. Mereka adalah prajurit-prajurit utama yang hendak ditugaskan sebagai para panglima di medan laga. Adapun para menteri yang mendapat pembagian kain batik itu adalah Lembu Sora, Gajah Pagon, Medang Dangni, Madi Sawaga. Sementara prajurit tinggal yang bukan menteri ada banyak 6 orang yang mendapatkan kain batik geringsing tersebut. Mereka adalah Nambi, Banyak Kapuk, Kebo Kepeteng, Wirota, Wiralati, dan Pamandana. Setelah penerima pahala yang penuh dengan kehormatan itu, maka Lembu Sora segera berkata kepada junjungannya, "Kalau demikian Raden, marilah kita segera mengadakan serangan balasan. Hamba kira hanya Paduka saja yang mampu mengusir musuh kita itu. Kalau selama ini kita kalah, hal itu rasanya semata dikarenakan Paduka kurang bersungguh-sungguh." Raden Wijaya menjadi berbesar hati mendengar kata-kata Lembu Sora tersebut. "Wahai Kakanda Lembu Sora," ujar Raden Wijaya, "sungguh kata-katamu itu membesarkan hatiku. Aku sangat setuju sekali. Apa gunanya aku hidup? Tentu lebih baik aku mati saja daripada hidup menanggung malu." Setelah mendengar kata-kata junjungannya itu, maka seluruh menteri dan prajurit kemudian kompak serempak menghunuskan keris mereka. Kemudian mereka bersama-sama melakukan sumpah prasastia atau sumpah dan janji kesetiaan. Tekad mereka sudah bulat, yakni lebih baik mati di medan laga daripada harus pulang membawa kekalahan dan malu. Salah seorang dari mereka segera berkata tegas, "Wahai semua kawan-kawan, hari ini kita bersama-sama bersumpah prasetia untuk bertekad menggempur musuh kita, membalas rasa sakit di dalam hati kita. Kalau seharian kita tidak mampu mengalahkannya, maka dalam harinya kita segera akan kembali mengulangi serangan dan sergapan. Janganlah hendak ada di antara kita yang berkhianat. Marilah kita rela mengorbankan jiwa dan raga kita demi untuk junjungan dan kejayaan negara kita." Setelah bersumpah, maka mereka pun lalu bersiap-siap memperlengkap senjata masing-masing. Keyakinan mereka itu sudah terpatri di dalam dada bahwa mati di medan laga adalah mati yang paling terhormat serta mulia. Ketika itu prajurit Kediri yang merasa unggul dalam peperangan sebelumnya mengira kalau musuhnya dari Singasari tidak akan melakukan serangan pembalasan. Mereka pada waktu itu sedang merayakan kemenangannya dengan berpesta pora dan minum-minuman. Tiba-tiba barisan prajurit Singasari menggembur dengan mendadak. Akibatnya barisan prajurit kerajaan Kediri menjadi kacau balau, panik akibat terkejut, sehingga lari tunggang langgung terbirit-birit. Nasi serta makanan yang mula hendak disuap, minuman yang terpegang dalam genggaman tangan, buru-buru dilepaskan kemudian meloncat keluar menyembunyikan diri. Lembu Sora, Medang Dangdi, Gajah Pagon, Mahesa Wagal mengamuk membabi buta, bagaikan benteng yang terluka. Prajurit musuh yang mencoba melawan segera dibabat habis hingga tidak sisa. Siluman Talutak, Longsong, Bangsa, Lobar, dan Pasuk adalah perwira-perwira andalan Kediri yang mencoba menggulangi amukan musuh.
Tapi dalam sekejap mereka semua terdesak mundur dan akhirnya lari terbirit-birit tanpa menoleh lagi. Mereka pun lalu segera diikuti oleh semua anak buahnya, beramai-ramai melarikan diri. Gajah Pongon dari Singasari dengan tangkas seperti memperlihatkan kemahirannya dan berolah senjata. Gerak-geriknya tangkas dan pedangnya menyambar ke kiri dan ke kanan. Kobo Bangulan, Lojar, Gebuk Basa, Pawagal yang mempengkroyok tak urung mereka semua tewas, termakan oleh senjata yang menyambar-nyambar itu. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.